Ya pemirsa, kita masih akan membahas pasca dari orasi demokrasi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Butet Kertarejasa. Apakah memang saat ini kita punya ancaman terhadap kebebasan berdemokrasi di Indonesia? Masih bersama kami budayawan Butet Kertarejasa, perwakilan dari Projo Daerah Istimewa Yogyakarta Aris Widiartanto selaku pelapor dari Mas Butet Kertarejasa. Kemudian dari Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud Mas Abdul Aziz, serta pakar komunikasi politik Prof. Lely Aryani. Saya ke Mas Abdul Aziz sekarang. Ketika tadi ya seperti yang kita tahu Undang-Undang ITE atau pasal penghinaan presiden ini kan masuk dalam kategori delik aduan. Dan tadi kalau dari istana sendiri, pihak istana sendiri tidak memberikan sebuah sinyal akan ada tindak lanjut. Tapi dari wadir hukum sendiri atau dari TPN sendiri, bagaimana melihat fenomena ini di mana masih adanya laporan kembali laporan dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang mengancam kebebasan kita untuk mengkritik, kebebasan kita untuk menyatakan pendapat? Iya. Dalam Pilpres ini saya sudah jelaskan tadi sejak awal bahwa fenomena salah satu hal yang sangat kurang baik dalam proses Pilpres 2024 ini, banyak sekali laporan-laporan yang itu dilaporkan ke pihak kepolisian ya saya kira. Saya kira peristiwa ini kan sesungguhnya tadi saya jelaskan bahwa peristiwa-peristiwa sebenarnya seperti ini kan harusnya dilaporkan ke, misalnya salah satunya adalah Bawaslu. Sehingga kalau misalnya saya jelaskan dari awal tadi di tim atau di relawan Ganjar Mahfud ini, ada beberapa terlapor ya, yang sengaja dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan itu sesungguhnya kita melihat justru dalam proses Pilpres ini hak-hak dibatasi. Nah saya melihat dalam kasus misalnya Butet ini kan ada sebabnya, misalnya dia mengkritik salah satunya menghubungkan karena ada kecenderungan besar misalnya presiden di akhir di dekat-dekat pencoblosan ini cenderung memanfaatkan ya ataupun melakukan tindakan-tindakan yang itu terindikasi bisa melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kita sebagai warga negara punya hak konstitusi, punya hak berekspresi, punya hak untuk memberikan pendapat sebagai kontrolik terhadap presiden, dan itu diatur, diberikan hak kita dalam Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang tertinggi. Nah, terus soal ada kritik, saya misalnya contohkan dari kasus Palti, dari kasus Aiman, itu kan sebenarnya merupakan satu hak ya yang diberikan, satu hak berekspresi atau berpendapat untuk mengkritik pemerintah, dalam hal ini presiden yang menurut saya terindikasi cawe-cawe di akhir masa jabatan ini saya kira. Nah ini yang harus diperhatikan sehingga Pilpres ini cenderung terjadi, saya melihat cenderung terjadi adanya pembungkaman demokrasi di momentum ini. Nah ada apa sesungguhnya? Ini yang menjadi soal, menjadi permasalahan besar di Pilpres ini. Kalau kita hubungkan misalnya Mas Butet, saya kira ini kritik sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan, itu biasa-biasa saja. Dan kasus-kasus seperti yang saya jelaskan tadi, itu berbanding lurus dengan komitmen yang disampaikan oleh Presiden. Karena ini konteksnya mengkritik presiden saya kira. Agar dalam proses Pilpres yang saya kira dalam sejarah Pilpres di Republik kita ini, inilah yang kalau kita lihat, menurut saya sejarah kurang bagus dalam kepemiluan kita. Karena baru kali ini seorang anak presiden yang masih aktif, bapaknya itu ikut sebagai capres dalam Pilpres ini. Nah ini kita harus kawal, karena kalau kita tidak kawal atau kita mengawasi atau mengontrol proses pemilihan ini, iya Mas Aziz, nanti ataupun dugaan terhadap kecurangan itu akan terjadi di akhir-akhir masa injury time atau memasuki detik-detik pencoblosan ini. Ya, halo. Iya, jadi ini saya kira jangan kalau seperti ini nanti, ini
kurang bagus dalam proses pemilu kita sebagai hak untuk menyatakan pendapat, mengkritik terhadap presiden. Maksud saya begini, Mbak. Jadi ini kan saya jelaskan tadi bahwa pemilu kali ini memang harus dikontrol full karena kita menghindari terjadinya misalnya konflik interest pencoblosan ini, karena di situ ada anaknya saya kira, sehingga publik jangan dilarang untuk mengontrol kalau ini terjadi sebagai satu pembatasan terhadap hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat sebagai satu hak kontroli terhadap pemerintah. Ini akan merusak. Justru di akhir ini akan menjadi catatan juga, catatan buruk terhadap Presiden Jokowi ketika apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, oleh warga negara, bukan hanya Butet atau seluruh warga negara dalam konteks berpolitik ini untuk mengkritik perilaku. Oke, Mas Aziz, maaf saya potong, tapi begini Mas Aziz, ini bukan power itu saya kira, ini yang harus diberikan catatan penting dalam proses ini. Oke, Mas Aziz, tapi dari TPN sendiri apakah tidak concern ketika bukan kali pertama pihak yang ada di paslon 3 dilaporkan ke polisi karena tadi kebebasan, ya maksudnya sedang mengkritik, sedang melaksanakan tugasnya, bisa dilaporkan ke polisi? Iya, inilah saya kira. Nggak bingung? Halo? Iya, gimana Mas? Ya, saya kira tadi saya sudah jelaskan kembali bahwa hal-hal seperti ini yang saya kira kurang baik ya, karena sedikit-sedikit kalau misalnya orang mengkritik atau menyatakan pendapat menyangkut dengan ada dugaan-dugaan pelanggaran di seputaran proses pilpres ini, lagi-lagi dilapor. Jadi saya contohkan tadi beberapa kasus itu menjadi catatan buruk saya kira dalam proses pilpres ini terhadap laporan-laporan yang diberikan kepolisian, yang itu saya kira juga kompetensi pihak kepolisian dalam persoalan menyelesaikan kasus ini yang berhubungan dengan kepemiluan itu, ini juga kita memberikan catatan ke pihak kepolisian. Jadi kalau menurut saya kasus-kasus seperti ini harusnya kan dilimpahkan ke Bawaslu untuk diselesaikan. Jangan sedikit-sedikit dilaporkan ke polisi dan polisi memproses semudah persoalan yang dilaporkan itu cenderung mudah sekali untuk diproses secara litigasi itu saya kira. Oke. Baik. Saya beralih ke Mas Butet. Mas Butet ya, Mas Butet ini bukan kali pertama Mas Butet ya bisa dibilang berurusan dengan kepolisian. Sebelumnya saya juga tahu Mas Butet sempat pernah mendapat surat bernada ancaman begitu ya. Saya koreksi saya kalau saya salah terkait dengan bagaimana saat Mas Butet sedang berekspresi, sedang berada di sebuah panggung seni. Apa yang Mas Butet lihat dari situasi di Indonesia saat ini? Ya aromanya ya seperti mau balik ke Orde Baru, the new Orde Baru. Ini kan harus kita waspadai karena perjuangan reformasi 98 itu menghalau semua penyakit Orde Baru yang disebut KKN itu, kolusi, korupsi dan nepotisme. Jadi itu wajib kita ini ada orang, apalagi pemimpin itu membelokkan demokrasi, membelokkan konstitusi. Angkatan 98 harus mengingatkan. Diingatkan halus nggak bisa, dosisnya tingkatkan untuk mengingatkan. Karena kita sedang terus berjuang demokrasi, menjaga konstitusi. Itu cita-cita besar yang diperjuangkan dengan darah, air mata, nyawa. Masa hari ini seorang pemimpin enak-enak aja memain-mainkan konstitusi, ngakali demokrasi, tentu tidak bisa dibenarkan.
Jutaan orang ini seperti kena prank. Seperti dikibuli. Nah, saya aja yang nekat punya keberanian untuk ngomong. Yang lain juga pengen ngomong seperti itu. Kayak Mbak Eleni juga itu. Jadi tidak akan, Mas Butet, apakah ini akan menghentikan Anda, akan menyetop Anda dari mengkritik atau ya menyampaikan ekspresi? Oh tidak, saya tidak melanggar hukum. Saya hanya takut kalau melanggar hukum. Tapi kalau saya menggunakan hak saya untuk berpendapat, berekspresi, itu dijamin Undang-Undang Dasar 45. Nanti di GBK tanggal 3 Februari, saya diundang sama Slang. Oh, saya bilang, oke, saya buatkan pantun baru. Oke, baik. Ya. Baik, Prof. Lely, terakhir mungkin, ya lagi-lagi saya harus minta perspektif Anda sebagai ahli atau pakar komunikasi politik ketika sebuah bentuk komunikasi saat ini sedang banyak ya yang disarankan yang akhirnya berakhir di meja ya kepolisian gitu, meja laporan kepolisian. Ya dari kacamata Anda bagaimana? Ya, pertama memang berkomunikasi itu sulit ya Pak. Nanti saya teringat nih, sebenarnya ada sebuah puisi dari Fadlizon, itu yang judulnya Rasanya Pengen Kutabok gitu loh. Itu kalimatnya lebih apa ya, lebih kasar. pedes ya. Mas Butet pernah dengar nggak itu sama Mas Itu Haris? sarkastik. Nah, jadi Rasanya Pengen Kutabok judulnya. Dan dia ketika menyatakan rasanya pengen kutabok itu dengan mulutnya yang seperti marah gimana ekspresinya. Nah, soal istilah, jadi gini ya. Tadi Mas Butet juga menyatakan, saya juga baca nih barusan di media, katanya Mas Butet nanya, itu kalau yang suka ngintil itu opo jenenge? Wedus kata masyarakat kan. Ya, wedus kok ini dukung paslon gitu kan, harusnya ditongseng gitu kan. Artinya tidak ada dia menyebut binatang. Ini sama istilahnya kalau anak komunikasi semester pertama belajarnya gini, Pan. Misalnya saya dengan Mas Butet nih, karena udah pernah kenal juga, pernah ikut gabung dia gitu, ditanya, Mas Butet, saya suka jambu monyet. Mas Butetnya biasa-biasa aja, tapi karena dengan Mas Haris saya belum kenal, saya bilang, Mas Haris, saya suka jambu monyet gitu. Meskipun kalimatnya sama, tapi ketika ada nuansa penekanan yang berbeda bisa ditafsirkan berbeda. Jadi komunikasi itu memang yang menerjemahkan itu bukan si penuturnya, bukan komunikatornya, tapi si penerima pesan. Masalahnya apakah si penerima pesan ini punya persepsi yang sama atau tidak? Kalau saya dari yang dijelaskan Mas Butet sama yang saya baca barusan di media, itu Mas Butet memang menanyakan, orang yang menjawab namanya wedus. Lah wedus kok mendukung paslon, harusnya kan ditongseng. Jadi nggak ada ngomongin binatang istilahnya, seperti yang saya barusan ucapin tadi. Intinya ya itu tergantung pada persepsi pada setiap orang, tapi menurut saya pasal Mas Butet nggak akan kena pasal apapun. Kalau saya yang menjadi ahli, saya beberapa kali diminta sama kepolisian, Mabes Polri, termasuk di Papua itu penghinaan dalam kata-kata, terutama terkait dengan komunikasi politik. Dan banyak yang kemudian ya akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Biasanya seperti itu. Baik. Mas Aris, singkat saja. Ya, Mbak. Iya, selanjutnya apa? Kalau soal proses hukum kita sudah sampaikan ke kepolisian dan semoga kepolisian bisa menindaklanjuti laporan kami secara objektif. Kalau memang ada unsur pidananya ditemukan, ya bisa ditindaklanjuti. Kalau tidak ada unsur pidananya, ya dihentikan gitu. Cuma dalam konteks yang lain, dalam konteks kampanye politik, kami menyarankan agar seluruh pendukung pasangan calon, termasuk jurkamnya, itu agar lebih bijak ketika berkampanye, artinya lebih baik menyampaikan program-program visi misi dari paslonnya dan bukan menghina atau mencaci orang lain atau Baik. Atau menjelaskan paslon lain. Kita Mbak. Baik, terakhir Mas Butet. Ya. Iya, bagaimana Anda menghadapi ini semuanya atau ada langkah hukum yang sedang saat ini dijalankan? Ya saya sih pasif saja, nunggu dipanggil ya datang. Kalau tidak dipanggil ya saya masih punya banyak kerjaan. Ditemuin Mas Abdul Aziz ya. Jadi yang dihimbau tadi itu ya
bukan hanya untuk masyarakat. Presiden juga perlu dihimbau, tidak boleh menyalahgunakan bansos. Itu kan tugasnya Menteri Sosial. Masa Presiden kayak nggak ada kerjaan yang lain. Oke, baik. Untuk apalagi menyatakan memihak, ya sadar soal kepatutan, kepantasan, dihimbau dong. Projo itu kan teman-teman saya juga semua kaum Projo, wong ini Jokowi. Berani mengingatkan. Orang yang mencintai Jokowi berani mengingatkan, cuma menjilat doang. Betul. Halo. Baik. Mas Butet, Mas Aris, Mas Abdul Aziz dan juga Prof. Reli, karena durasi kita sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tapi terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kita tunggu seperti apa, bagaimana prosesnya akan berjalan. Tapi tentu saja yang kita harapkan, saya juga sebagai seorang jurnalis dan juga warga negara berharap tidak terancamnya kebebasan kita berekspresi dan juga menyampaikan pendapat dan juga informasi terkait dengan negara kita ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak dan juga Ibu sekalian semuanya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan ya. Sampai jumpa, selamat malam.